Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ashabal fadilah al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidzah, para guru, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan para asatidzah, guru-guru kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, dudukkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon maaf, kami utusan dari Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni atau Abi Tea. Beliau berhalangan pada kesempatan kali ini, dan kami juga tidak ingin meneruskan daripada kajian beliau karena mungkin itu khusus daripada pembahasan beliau, takut nanti tidak sesuai. Maka kami alihkan untuk tema kita pada pagi hari ini adalah tentang adabul walimah. Karena mungkin di bulan-bulan seperti ini, Syawal, di awal Zulqa'dah, banyak yang mengadakan daripada walimah, ya, acara-acara baik itu resepsi, walimatul khitan, walimatul safar, walimah-walimah yang lainnya. Seperti apa adab-adab walimah itu di dalam Islam, dan seperti apa walimah-walimah yang sesuai dengan syariat dari Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Minhajul Muslim di sini terbagi menjadi tiga memang. Ada tiga bagian. Yang pertama, adab fid da'wati ilaiha. Adab-adab di dalam kita membuat acara atau mengundang seperti apa yang baik dan benar sesuai dengan adab Rasul. Bagian yang kedua, fi adabi ijabatiha. Di dalam kita menjawab, memenuhi undangannya juga seperti apa yang sesuai dengan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagian yang ketiganya itu adalah adabud duyuf, adab-adab daripada bertamu. Adab-adab ketika kita berkunjung, ya, ketika kita berkunjung ke rumah sesama saudara kita. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fid da'wati ilaiha ayyad'u li diyafatihil adkiya adunal fusaki wal fajarah. Di sini kata ulama, ketika kita ingin membuat acara, maka hendaklah mengundang daripada undangan kita al-adkiya, yakni orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman khususnya, dunal fusaki wal fajarah, bukan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang zalim, ya. Jadi kita mengkhususkan, memperbanyak undangan tersebut adalah orang-orang yang baik. Bahkan ada juga hadis riwayat dari Imam Nasai, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an ijabatil fasiqin. Rasulullah melarang kita untuk memenuhi undangan, ya, walimah dari asalnya orang yang fasik, ya, dari orang yang fasik. Kenapa? Karena khawatir, takut yang namanya orang fasik itu hartanya bercampur dengan yang haram. Ketika di dalam acaranya terlibat banyak perkara-perkara yang munkar, ya, sehingga Rasulullah melarang, ya. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman, berkawan kecuali dengan orang yang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini adab yang pertama, hendaknya kita mengundang lidiyafatihi, tamu-tamu kita itu kebanyakan adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian yang kedua, alla yakhussa bidiyafatihil aghniya adunal fuqara. Ketika kita membuat acara, tidak boleh mengkhususkan undangan kita, tamu-tamu kita hanya orang-orang yang kaya, dunal fuqara, tanpa diundang orang-orang yang fakir, tanpa juga diundang orang-orang yang miskin. Karena itu bisa
mengurangi, bahkan bisa jadi mentiadakan keberkahan di dalam suatu acara. Karena bertolak belakang dengan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang beliau dikatakan sebagai Abul Yatim, Abul Masakin, Abul Fuqara, Abul Syafiq. Ya, bapaknya daripada orang-orang fakir, bapaknya orang-orang miskin. Tidak segan, tidak ada rasa risih ketika bergaul, ketika berinteraksi, bahkan memenuhi undangan daripada orang-orang miskin. Jadi jangan hanya mengkhususkan orang-orang kaya. Di sini ulama mengutip hadis dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Karena dalam acara walimah itu biasanya hanya diundang orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang fakir. Sehingga orang-orang miskin, orang-orang fakir hanya mungkin kebagian satu berisiknya aja. Yang kedua cuman mencium, melihat daripada makanannya. Yang ketiga kebagian macetnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena dikatakan oleh Nabi di sini syarrut ta'am. Lo berarti nggak boleh makan dong kuas kondangan. Bukan. Makan saja. Yang penting kita membatasinya, jangan sampai mubazir. Kadang kebanyakan kita kalau hadir walimah segitu panjangnya Pak makanan, ada ayam, ada ikan, ada daging, diambil semuanya. Padahal itu kan mungkin pilihan dari tuan rumah. Yang nggak suka ayam dia ngambil daging, yang nggak suka daging dia ambil yang lain. Ini semuanya diambil, kekenyangan nggak habis, udah akhirnya jadi mubazir. Nah, itu dikatakan sebagai syarrut ta'amul walimah. Tetapi bukan berarti menghalang kita untuk hadir dalam walimah, tidak. Dalam konteks redaksi hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'amul walimah yud'al ghani wa yatrukul miskin wa hiya haqqun. Ya, walimah itu hakun, artinya undangan daripada walimah itu wajib mendatanginya. Man tarokaha, siapa yang meninggalkannya, dia tidak datang dalam keadaan sanggup, ya, bukan dalam keadaan uzur, faqad asallaha wa rasulah, dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi undangan itu sifatnya adalah wajib. Bahkan dalam konteks semua undangan Rasulullah katakan man du'iya fal yujib. Siapa yang diundang maka penuhilah undangan tersebut. Ya, sebagai ikraman, ya, memuliakan kita sesama saudara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kita membuat acara, ya, adabnya adalah alla yaqsid, tidak bertujuan bidiyafatihi, untuk tamu-tamu kita at-tafakhura wal mubahat. Nah, ini juga diperhatikan. Tidak boleh kita bertujuan untuk berbangga-bangga, sombong-sombong, main apa namanya, saing-saingan acara. Wah, emang dia doang bisa, kita juga bisa bikin acara. Hatta yang memang walimah-walimah atau ihtifal-ihtifal yang sifatnya keagamaan, itu benar-benar harus islahun niyah, memperbaiki niat. Mungkin membuat acara maulid Rasul, maulid Nabi, Isra wal Mi'raj dan yang lain-lainnya, jangan ada tafakhur, jangan ada mubahat. Ya, itu bukan malah menggembirakan Nabi. Khawatir bisa jadi mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya apa? Di sini kata ulama bal yaqsid, ya, bertujuan al-istinan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sepanjang hidup Nabi, Nabi pernah buat walimah, pernah. Ya, jadi dalam sepanjang hidup Nabi, Nabi terkadang menjadi tamu pernah, menjadi tuan rumah juga pernah. Ya, datang dalam undangan seseorang pernah. Bahkan dikatakan dalam riwayat dalam kitab walimah, ya, dalam risalah Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin, di situ dikatakan tidaklah yang paling baik, ya, daripada walimah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksar wa afdal mimma aulama ala Zainab, ketika dalam pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Dan juga pernah dalam riwayat, ya, ini riwayat dari Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, Rasulullah memerintahkan kami untuk mempersiapkan nujahiz Fatimah hatta nudkhilha ala Ali, ketika pernikahan putri Nabi Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Itu Sayyidatuna Aisyah, Ummu Salamah diperintahkan Rasul untuk apa namanya, mempersiapkan semuanya.
maka kami gelar fafarasnahu turaban layyinan min a'radil batha. Digelar itu Pak apa karpet-karpet yang empuk lah, alas atau hambal yang tadinya biasa, ini karena banyak tamu jadi yang agak bagus sedikit gitu. Kemudian summa hasyauna mirfaqataini laifan, kami isi itu semua dengan aneka ragam makanan atau minuman seadanya, sederhana mungkin ya, baik itu tamer, zabib ya, apa kismis atau kurma dan air, bahkan sampai sakaina ma'an azban wa amidna ila awad ya, kami gantung juga itu kendi-kendi ya, dekorasi ya ketika walimah ya pernikahan daripada Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sampai dikatakan fama ra'aina ursan ahsana min ursi Fatimah, kami tidak pernah melihat pengantin yang lebih baik, lebih bagus daripada pengantin Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah ini Rasulullah saat itu menjadi tuan rumahnya lah, memerintahkan istri-istrinya untuk membuat walimah. Karena memang perintah dari Nabi juga ya, aulim walau bisyatin, adakan walimah, bikin acara itu resepsi walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Bahkan juga ada kesunahan wadribu 'alaiha bidufuf, kemudian pukul atasnya dengan apa? Hadrah, dengan terbang seperti itu. Nah, jadi kembali sunnah meniatkan ya untuk mengadakan walimah sunnah Nabi dan sunnah para anbiya, sunnah para nabi-nabi terdahulu seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kasunnatika anbiya qabli ka Ibrahim alaihissalam. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setiap hari rumahnya udah kayak walimah. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat beliau menyembelih 80 ekor binatang ternak setiap hari untuk menjamu tamunya. 80 ekor kambing. Saking dermawannya itu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sampai ada cerita riwayat suatu ketika Nabi Ibrahim keluar dari rumah yabhasu dhaifan, mencari tamu. Karena risau, beliau kalau udah nggak ada tamu risau udah. Keluar nyari tamu. Falam yajid ahadan, tidak menemukan siapapun. Ya, faraja'a ila baitihi, ketika pulang ke rumahnya, fawajada rajulan, mendapati ada seseorang di dalam rumah beliau, dakhila baitihi, di dalam rumah, bukan nungguin di luar, di dalam rumah. Kaget Nabi Ibrahim, tamu nggak dikenal, nggak diundang, ada di dalam rumah. Ditanya sama Nabi Ibrahim, manil ladzi ta'zan ya dukhula hadzal dar, siapa yang mengizinkan kamu masuk rumah ini, kata Nabi Ibrahim. Orang itu menjawab, yang mengizinkan aku masuk rumah ini adalah Rabbu hadzal dar, Tuhan pemilik rumah ini. Wah, serem juga jawabannya ini. Semua juga milik Allah ya. Cuman ada ya pemiliknya juga, minta izin juga. Ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, "Man anta? Siapa engkau sebenarnya?" Qala ana malakul maut. Aku adalah malaikat maut atau malaikat Israil yang menyerupai manusia. Ini kira-kira kalau rumah kita tinggalin ada orang asing, tahu-tahu di rumah kita nggak taunya malaikat Israil, perasaan kita kira-kira gimana itu Pak? Deg-deg ser udah ya. Malaikat Israil berkunjung. Ditanya sama Nabi Ibrahim, selayaknya tuan rumah nanya sama tamu lah. Ya maksud tujuannya, aqabidun anta amzairan. Ente datang mau mencabut nyawa atau mau berkunjung aja? Gitu. Karena tugasnya mencabut nyawa. La bal kuntu zairan. Saya datang cuma ingin berkunjung aja, kata Nabi Ibrahim. Tuh keistimewaan Nabi Ibrahim. Tamunya bukan dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat. Nggak tanggung-tanggung, malaikat yang paling ditakutin sama manusia. Berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, fafima ataitani, ya, maksud tujuan apa engkau mendatangiku? Lalu malaikat maut tadi yang menyerupai manusia menjawab, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu engkau wahai Ibrahim bahwa di muka bumi ini ada satu manusia qad ittakhadallahu khalilan. Allah telah menjadikan orang tersebut sebagai khalil, kekasih dekatnya. Nah, dikabarkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena seorang nabi yang imannya stabil, tidak merasa dulu bahwa itu dirinya. Justru malah akhbirni an dzakar rajul. Beritahu aku siapa orang tersebut. Aku akan habiskan sisa umurku, ya karena usia Nabi Ibrahim lumayan panjang.
Beliau di khitan saja itu kalau dalam riwayat usia samanuna sanah, 80 tahun. Ya, aku akan habiskan usiaku, umurku untuk mencari orang tersebut. Tujuannya apa? Apa rahasianya sehingga Allah jadikan dia sebagai kekasihnya? Ya. Kemudian malaikat maut mengabarkan, innama huwa anta ya Ibrahim. Sesungguhnya yang dimaksudkan Allah itu adalah engkau sendiri wahai Ibrahim. Para anbiya iman stabil, Pak. Dapat berita gembira pun biasa saja. Bahkan mengawal hatinya tidak untuk merasa bangga. Justru marah aneh dan heran. Bertanya balik Nabi Ibrahim, hal tadri, apakah engkau tahu kenapa aku yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalil, ya, sebagai kekasihnya? Lalu kata malaikat maut, jawabannya, li'annaka tu'tin nasa wala tas'alhum. Karena engkau sering memberi kepada manusia dan engkau tidak pernah meminta-minta kepada mereka. Prinsip kehidupan yang sangat bagus, sangat meninggikan daripada harga diri kita ketika kita banyak menderma, menjadi orang yang dermawan, banyak memberi tapi tidak pernah meminta. Ini kalau dalam tasawuf sifat al-judu wal karam. Al-jud sering memberi, pemurah, yang sodakonya udah nggak ngelihat nominal lagi udah. Kalau kita kan masih mirit-mirit ini, 50, 20, per 2000 kan begitu. Kalau orang udah al-jud udah anfik ma fi jaifik, udah infak aja apa yang ada di kantongmu. Ya'tika ma fil ghaib, ya akan datang dari sisi kegaiban, dari sisi Allah untukmu. Nah, jadi sifat Rasulullah juga ada al-jud, ya, bahkan ajwa dan nas. Paling jud, paling dermawannya manusia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui itu pernah diberikan pemberian dari Rasulullah sampai nggak kuat membawanya, nggak kuat mengangkatnya saking banyaknya. Dibagi-bagikan ke kampungnya. Kata badui itu seorang nabi yang tidak pernah takut fakir katanya. Aku diberikan begitu banyak. Masya Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, mempunyai sifat tadi, tu'tin nas, sering memberi kepada manusia, walatas alhum, tidak pernah meminta-minta. Ya, maka itulah sebab salah satunya beliau diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah, dan sangat melekat gelar beliau itu dengan Al-Khalil sampai beliau meninggal di Palestina. Makamnya, tempat daerahnya namanya Hebron Al-Khalil. Di Mekah juga ada jalan namanya Syari' Khalil Ibrahim, ya, di Mekah Syari' Khalil Ibrahim. Naam. Jadi tujuan untuk membuat acara itu bukan berbangga-bangga untuk menyombongkan diri, ya, ingin biar tahu orang kita nih memiliki ini itu dan ya, tidak. Jauhkan itu semua. Kemudian niatkan juga untuk idkhalus surur 'alal mu'min, memasukkan kebahagiaan atas mukmin, wa isya'atil ghibthah wal bahja fi qulubil ikhwan. Yang terakhir, adab di dalam kita membuat acara, ya, walimah apapun itu walimahnya, alla yad'u ilaiha man ya'lamu annahu yashukku alaihi al-hudur. Tidak boleh kita mengundang tamu-tamu yang kita tahu bahwa dia sulit untuk datang kepada kita. Intinya melihat situasi dan kondisi. Ya, kita ngundang teman kita berada di Sulawesi, suruh datang ke sini, hadir acara kita. Tiket nggak dibeliin, gimana caranya begitu? Itu udah kebangetan kayak begitu. Atau pokoknya sesuatu yang bakalan dia menyulitkan untuk hadir, itu nggak usah. Ya, jadi semua tergantung lihat daripada situasi dan kondisi. 4 daripada adab di dalam dakwah, ya, dalam mengundang, membuat acara walimah. Naam. Kemudian bagian yang kedua, adab di dalam ijabatiha. Ya, ketika kita mendapatkan undangan. Ini kan banyak undangan nanti nih, banyak pernikahan, apalagi hari Sabtu, Ahad, waduh, ya, 5 undangan, 3 undangan, gimana caranya? Yang pertama, ayyujiba da'wa wa la yata'akhkhara anha illa min udhrin. Kita harus mendatanginya, memenuhi undangan tersebut dan jangan terlambat kecuali karena uzur, ya, kecuali karena uzur. Rasulullah SAW bersabda, man du'iya fal yujib, siapa yang diundang maka penuhi undangan tersebut. Lau du'itu ila qura'i syatin la ajabtu. Seandainya aku diundang untuk makan pada qura'i syatin, hanya sepotong daripada kaki kambing, la ajabtu, aku akan mendatanginya. Artinya di sini maksudnya Rasulullah nggak pilih-pilih undangan itu, mau makanannya banyak, mau nggak ada makanan sekalipun. Nah, itu jangan sampai juga ada di dalam hati kita.
Ayo hadir acara, sono makanannya banyak. Nah itu bersihkan niat juga kayak begitu. Apalagi dari rumah belum makan, udah niat banget begini. Sebelum walimah tuh makan dulu kita. Ya sebelum maulid juga makan dulu, mengontrol daripada hati kita. Pas giliran acara nggak dapat makan, kebulinya habis, nyesel gue datang katanya. Nyesel ada datang. Ya, dulu ada kiai tuh, makanya biar dengar ceramahnya enak. Kenapa? Perut kita udah kenyang. Ini emang dari rumah niat mau makan kebuli. Kiai ceramah 2 jam. Udah perut udah krocok. Nah ini udah niat-niat yang kurang baik. Jadi lebih bagusnya ya bersihkan niat seperti. Makanya kata Nabi, aku diundang siapapun ila qura'i syatin la ajabtu. Bahkan kalau dalam Maulid Simtud Duror kan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatam muajjala. Kata Habib Ali Al-Habsyi, Rasulullah kalau diundang sama orang miskin, mendatanginya lebih awal, lebih dulu, menyenangkan orang-orang fakir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau uhdiya ilayya dhira'un laqabiltu. Seandainya aku diberikan, ya dihadiahi, hadiah. Selama itu hadiah, bukan sedekah. Ya, sedekah haram, zakat apalagi. Seandainya itu hadiah, zira lebih kecil lagi mungkin dari qura, ya laqabiltu. Aku akan terima. Menyenangkan hati orang yang menerima. Kita puji, kita pakai pemberiannya, senang Pak. Itu ya termasuk idkhalus surur, yang walaupun sebenarnya idkhalus surur ala qalbil mu'min yang paling inti adalah menolongnya. Karena orang yang menolong, ditolong itu pada hakikatnya dibahagiakan. Ya makanya bahasanya kan sa'idah itu bisa menolong, bisa bahagia. Ya sa'id orang yang menolong, orang yang bahagia. Mas'ud orang yang ditolong, yang dibahagiakan. Karena namanya kita ditolong berarti kita lagi dibahagiakan. Seneng nggak kalau kita lagi susah ditolong? Seneng. Nah itu dia namanya. Nah jadi kalau Rasulullah diberikan apapun dipakai, ya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjawab undangan tersebut tidak terlambat. Ya. Kemudian yang kedua, alla yumayyiz fil ijabah bainal faqir wal ghani. Tidak membeda-bedakan undangan tersebut datangnya dari orang kaya atau orang miskin. Karena di dalam menjawab undangan daripada orang fakir itu justru bisa menyenangkan, membahagiakan dia. Ya, yang undang orang miskin acaranya jam 10, jam 12 baru datang, males-malesan. Sebaliknya yang undang orang kaya acara jam 10, jam 8 udah sampai. Mau ngapain? Ya nggak ada, udah. Mau siapapun yang undang, udah kita bersihkan hati kita. Ya nggak ada yang namanya perbedaan antara al-faqir wal ghani. Bahkan di sini diriwayatkan Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra bimasakin, pernah suatu ketika melewati orang-orang miskin. Waqad nasharu kisran 'alal ard wa hum ya'kulun. Orang miskin lagi makan di bawah Pak, ya lagi menghampar saja. Sayyidina Hasan lewat cucu Nabi. Kemudian kata orang-orang miskin, ya faqalu lahu halumma ilal ghada ya ibna binta Rasulillah. Mari sini makan bareng wahai anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Sayyidina Hasan ganteng, tampan, dari pusar ke atas udah mirip Rasulullah udah. Sayyidina Husain dari pusar sampai bawah. Ya makanya kalau Hasan Husain udah berjalan, sahabat udah pasti langsung melihat Rasul, seperti melihat Rasulullah. Diajak tuh orang miskin. Kemudian Sayyidina Hasan langsung na'am, ya, langsung turun ya dari tunggangannya, nazala an baghlatihi, berarti saat itu beliau sedang menunggang, ya, menaiki kendaraan, wa akala ma'ahum, makan bersama orang-orang miskin. Na'am, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, kata Sayyidina Hasan. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Masya Allah, makan bareng bersama orang-orang miskin, ya, akhlak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, alla yufarriq fil ijabah baina ba'idil masafa wa qaribiha, tidak membeda-bedakan di dalam menjawab undangan yang jauh jaraknya atau yang dekat. Nah, ini kadang kita suka nih, Masya Allah, nas'alullah afawul afiyah deh, mohon maaf sama Allah. Kadang kalau misalnya wa in wujihat ilaihi da'watan, kita dihadapkan dua undangan, ajab sabiqa minhuma, kita memenuhinya yang lebih terdahulu mengundang kita. Wa in ba'udal masafah, walaupun itu lebih jauh jaraknya. Nah, kadang misalnya tetangga sama yang jauh nih, ya yang undang duluan yang jauh, emang kita ke tetangga dulu, ntar yang jauh ntar belakangan. Kalau mau ikut adab luar biasanya, siapapun yang lebih dulu mengundang itulah yang kita penuhi.
Masya Allah. Ya, wa'tazara lil akhar. Nanti kita bisa i'tizar, minta maaf kalau misalnya terlambat kepada yang dekat. Jadi seperti itu. Dan walimahnya juga tetap pada porsi walimah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak ada kemungkaran di dalamnya, ya, yang tidak ada apalagi ya jenis-jenis kemaksiatan. Seandainya ada kemungkaran, itu sudah bisa menjadi uzur syar'i untuk kita tidak hadir, tidak jadi dosa. Seandainya kita yakin benar di dalamnya ada maksiat yang nyata, ya, seperti mungkin ada minum-minuman keras, ya, ada ya pokoknya kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Kadang ini juga harus diperhatikan, ikut dengan kemampuan masing-masing. Karena kata Nabi, awwalu yaumin, ya, al-walimah, satu hari itu hakun, masih pantas. Kemudian kalau 2 hari ma'ruf, boleh, masih dikenal. Tapi kalau udah walimah 3 hari, itu kata Nabi riya'un wa sum'ah, bisa jadi itu adalah riya' dan sum'ah. Gimana artis pesta 7 hari 7 malam, dari lamaran semua live, waduh, ya itu kata Nabi udah 3 hari udah riya' wa sum'ah. Jadi sewajarnya saja mungkin 2 hari, mungkin kalau kita orang yang terkenal, banyak tamu segala macam dan yang lainnya, ya juga jangan terlalu memaksakan, ya, sebab ada prinsip juga, nggak tahu daerah mana, biar tekor yang penting tersohor, kan begitu, biar tekor yang penting tersohor. Nah ini habis acara bayar utang, ngontrak, ya mau ngapain? Pengantinnya ngontrak, acaranya wah-wah, nggak usah, udah gengsi-gengsian nggak usah. Emang mampunya segitu ya udah qadril kifayah, sesuai dengan kemampuan. Ya, omongan orang ya udah nggak usah didengar gitu. Nah, jadi tidak membeda-bedakan ijabah. Kemudian yang keempat, alla yata'akhkhar min ajli shaum. Tidak juga kita tidak mendatangi, tidak datang karena puasa. Nah, puasa ini bukan mubarrir, alasan untuk kita tidak hadir dalam acara walimah. Mungkin kemarin kita banyak undangan apa halal bihalal, malas datang, kenapa lagi puasa nih, wah puasa Syawal misalnya. Tidak, ya, bal yahdur, bahkan diharuskan hadir. Fa in kana sahibuhu yusarru bi aklihi afar, dan ini sunnah. Seandainya tuan rumah lebih senang, Pak, untuk kita membatalkan puasa, makan bareng karena sudah disiapkan jamuan, maka batalkan. Selama itu puasa sunnah. Selama itu puasa sunnah. Ya. Makanya kalau misalnya tuan rumah nyuruh kita batal, tanya dulu, ini makan kecil apa makan besar nih? Nah, kalau makan besar boleh dah nih batalin. Tuan rumah nyuruh batalin, makanya nastar doang sama kacang. Wah, seret ini mah. Mending puasa aja udah. Jadi kalau tuan rumahnya nyuruh batalin udah. Karena juga banyak cerita-cerita sahabat yang Rasulullah SAW katakan, sahibukum yasna'u ta'aman, ya, temanmu ini udah membuat makanan, ya, kalau itu puasa sunnah udah batalkan, makan bareng, ya, diajak enak kok malah pengennya susah, kan begitu, capek-capek lapar kan gitu, mending makan udah. Kita pahalanya insya Allah dapat walaupun puasanya tidak terhitung. Udah dapat pahala puasa, pahala nyenengin, kenyang, enak, ya. Nah, kalau seandainya masih tetap kita mau puasa, maka gantinya kata Nabi, fa in kana shaiman falyusolli. Kalau seandainya dia masih mau berpuasa, gantinya makan adalah doain tuan rumah. Saya ganti doa aja Pak ya, mudah-mudahan tambah rezekinya, ya, tambah berkah keluarganya, tambah istrinya. Wah, ini senang banget didoain begini sih. Kemudian juga nanti ada adab-adab di dalam kita mendoakan kalau kita dikasih makan atau diajak ke rumah, ya, diajak makan, terus doakan tuh sahibul baitnya. Kita puji makanannya, masya Allah enak. Yang walaupun misalnya ada asin dikit, tawar apa, udah puji aja udah. Idkhalus surur, besar ini nilainya. Ya, kita katakan akala ta'amukumul abrar wa shalat alaikumul malaika. Semoga makananmu dimakan orang-orang baik, engkau didoakan malaikat. Masya Allah. Nah, ini adabnya seperti itu. Ya, jangan diajak makan di rumah orang SMP, sudah makan pulang udah pamit. Nah, ini nggak ada basa-basi, nggak ada apa. Ini bukan. Jadi kembali, wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia muftir, ya tidak puasa, maka makanlah bareng. Kemudian di dalam menjawab undangan juga kitalah yang diundang. Berikutnya ya, adabnya itu jangan kita mengajak orang-orang yang memang tidak diundang. Ya, yang tidak diundang. Di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya
Man dakhala ala ghairi da'watin dakhala mughiran wa kharaja sariqan. Siapa orang yang masuk dalam suatu undangan yang dia tidak diundang, maka dia masuk seperti mughiran, perampas, penjara. Ya, wa kharaja sariqan, dia keluar seperti pencuri. Bahkan dalam konteks yang lain, man dakhala ala qaumin li ta'amin lam yud'a ilai, dia masuk dalam satu undangan makanan di situ yang tidak diundang, fa'akala, kemudian dia makan, dakhala fasiqan, dia masuk dalam keadaan fasik dan dia memakan mal la yahillu lahu, apa yang tidak halal baginya. Wah, kan ngeri begini. Iya. Wah, nih kagak kenal, lapar lagi, udahlah pura-pura kenal aja udah. Yang penting pakai batik udah. Gak halal dia makanannya begitu. Ada kadang anak-anak muda apa bikin konten ya seperti itu, padahal acara siapa dia main datang aja. Ngamplopnya juga goceng, ngamplopnya goceng. Ya pokoknya nggak diundang nggak boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah diundang oleh salah seorang sahabat dan Rasulullah membawa satu orang. Sebelum masuk minta izin, engkau mengundang kami ya berempat dan kami membawa satu orang. Kalau engkau izinkan kami ajak, kalau enggak kami suruh pulang, kata Rasulullah. Ya kami izinkan ya Rasul. Ya, kemudian udah baru ya akhirnya masuk bersama bareng. Nah sekarang kalau kita dengan istri misalnya, fulan dengan istri, ya udah sama istri. Ya anak mungkin wajar satu. Ya jangan anaknya ada 12 dibawa semuanya, bawa santri lagi 20. Wah, ini nggak boleh juga seperti ini. Minta izin dulu lah minimal. Kalau kita bawa kawan, bawa teman, ala kulli hal kan seperti itu. Sebab ngeri dikatakan wa akala ma la yahillu lahu. Kalau dia makan sesuatu yang tidak halal bagi dia. Bahkan kita dikatakan fasik, ya, masuk pada satu undangan yang memang bukan diundang. Tufail ya, burung-burung kecil yang makan seperti itu. Kharaja sariqan, keluar seperti pencuri. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang terakhir ayanuya dalam bagian yang kedua ya. Ayanuya bi ijabatihi, kita niatkan untuk menjawab undangan, memenuhi undangan ikrama akhihil muslim. Ikram, memuliakan saudara kita sesama muslim, liyusaba alaih, tujuannya agar kita mendapatkan pahala, ya mendapatkan ganjaran. Jadi pahalanya apa, niatnya ya innamal a'malu binniyat, benar-benar untuk memuliakan sesama muslim. Bukan niat timbal balik, bukan juga niat nggak enak, takutnya pahalanya nggak enak juga. Kadang kita diundang, datang nggak enak nggak datang kan gitu, nggak enak nggak datang, ntar pahalanya nggak enak juga. Nah nggak enak juga begini. Ya udahlah niatin ikraman, udah kita nggak bisa i'tizar. Jadi jangan pakai prinsip timbal balik juga, ente datang ane datang, ente nggak datang ane nggak datang juga, kan begitu. Ya udah, setiap kita diundang hadirkan ya niat yang terbaik agar juga menjadi pahala yang terbaik. Nah, bagian yang ketiga, adab di dalam huduriha, ketika sudah hadir dalam acara atau mencakup dalam adabud duyuf ya, adab dalam bertamu seperti apa. Pertama, alla yutilal intizar alaihim fayuqliqahum, tidak boleh menunggu lama datangnya daripada tamu, maka membuat jenuh, membuat cemas, membuat gelisah daripada tuan rumah. Ya, semua dikabarkan dulu. Bagusnya itu semua yang namanya tamu itu mau berkunjung kabarin. Ada berapa orangnya, jam berapa. Jadi tidak membuat kecewa, ya, membuat gelisah. Wa alla yu'ajjilal maji, juga jangan menyegerakan datang. Janjiannya jam 10 Pak, 20 orang bakal datang ke rumah kita, jam 8 udah datang. Jemuran masih di depan, nasi masih aron, air belum matang, panik gak gitu dah. Panik banget itu, nggak boleh juga. Alasannya kadang tamu, ya saya nggak mau ngerepotin Ustadz, takutnya Ustadz repot dari, justru kayak begini nggak ngabarin jadi repot. Ya, surprise katanya, surprise dari mana, gak ada. Jadi kabarin semua, udah gampang komunikasi, ya. Situasi dan kondisinya bisa diberitahu semuanya. Ada berapa orang, ya, datang jam berapa, seperti itu. Jangan terlalu lama juga, nggak ada. Nah, yang kedua, kalau sudah hadir, idza dakhala fala yatasaddarul majlis, ya tidak bersandar dulu di majlis, tetapi bal yatawadhu, ya kita tawadhu dulu di dalam majlis. Wa idza asyara ilaihi sahibul mahal bil julus fi makanin jalasa fihi wala yufariquhu, kalau sudah diisyaratkan oleh tuan rumah untuk duduk, baru kita duduk di tempat yang kita duduk dengan dekat daripada tuan rumahnya. Wala yufariquhu, jangan menjauh-jauh, ya.
rumahnya gede, tamunya cuma 2 orang, yang satu di sana, tuan rumahnya di sini, teriak-teriakan ngomong begitu. Wah, duduk biasa bareng begini. Ya, social distancing nggak begitunya juga kan begitu. Jadi udah ya lu ayu farik, duduk berdampingan biar berbincang itu enak. Kemudian yang ketiga, ayu ajila bitaqdimit ta'am, menyegerakan untuk mengeluarkan makanan. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, muliakan tamu. Itu walaupun ulama semua sepakat mengatakan bahwa sunnah, ya, bahkan ada yang mengatakan wajib, tidak sedikit juga ada yang mengatakan wajib. Sampai ulama ada yang berpendapat saking wajibnya, ketika tuan rumah tidak memuliakan tamu, ketika tamu tidak dimuliakan tuan rumah, ya, tamu tidak dimuliakan itu dengan minuman, makanan, itu ulama sampai ada pendapat boleh si tamu ngambil sendiri makanan tuan rumah, minum aja udah. Dari tadi 2 jam diajak ngobrol doang kagak keluar air, haus. Boleh? Kurang ajar itu bener. Jadi sampai ke situnya, kenapa? Fal yukrim dhaifa. Karena di sini benar dikatakan li'anna fi ta'jilihi, di dalam menyegerakannya, ikraman, itu bagian ikram, memuliakan dia. Ini tuan rumah emang tipe yang senang ngomong, karena ada orang senang ngomong aja, Pak. Tamu udah 2 jam macet-macetan, diajak ngobrol, oh macet tadi Pak ya, lewat jalur sini, ngomong aja udah terus. Makanan gak keluar, minuman apa lagi, Masya Allah. Ini hati-hati. Jadi segerakan aja udah, ya keluarkan. Waqad amara syari' bi ikramihi, dan telah diperintahkan oleh syariat untuk memuliakan tamu. Udah kita sediain udah mau minuman apa, mau tawarin gak ditawarin, bikinin aja udah, ya bikinin aja. Kadang ada tamu juga tipenya pemalu kan, padahal mah pengen. Mau minum ini nggak? Pengen sih, cuman bilang begitu takut calamitan misalkan. Udah ikraman, udah keluarin aja udah semuanya. Ya ikraman kalau kita ada udah keluarin, mau teh, mau kopi, mau susu, mau apa silakan pilih udah. Ya jadi jangan pakai ditawar-tawarin. Ya jangan pakai tawar-tawarin. Kemudian yang keempat, ini juga masuk dalam adab makan, alla yubadir ila raf'it ta'am qabla an turfa'al aidi. Juga termasuk dalam hadis Nabi min akhlak, termasuk daripada akhlak, kita makan awalnya bareng, mulainya bareng, selesainya bareng. Jangan mengangkat tangan terlebih dahulu, karena itu nggak sopan juga. Ya, makan satu nampan 4 orang. 1 orang udah selesai duluan, mengangkat tangan lebih dulu. Nah itu nggak sopan, kurang adab. Kenapa? Dagingnya udah habis. Nah, pantesan dia udah kabur duluan. Mau daging udah habis, pura-pura makan kek, yang penting selesainya bareng. Ini adabnya seperti itu. Dulu pernah juga di pesantren kita, bahkan asatis, Masya Allah, ya makan bersama Syekhuna adalah, Syekhuna marah di situ, kita dapat pelajaran. Ya Syekhuna marah, kenapa? Ya orang belum selesai makan, Syekh masih makan, beliau udah cuci tangan duluan sampai ke situnya. Jadi memang adab ini luar biasa ya. Ya terkadang sesuatu yang nggak kita pikirkan, itulah adab yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Panutan kita ya udah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ayyuqaddim li dhaifihi qadral kifayah. Sama juga dalam membuat walimah, menjamu tamu kita, ya makanan, minuman, semua qadral kifayah, ya sesuai kemampuan kita. Idz taqlil naqsun fil muru'ah. Kalau sedikit akan ngurangi muru'ah kita, wibawa kita. Rumah tingkat 3 Pak, mobil Alphard, yang disediain teh pahit. Wah ini bukan ngurangin wibawa lagi, jadi bahan gibah tamu ini. Ya nggak sesuai gitu kan. Minimal ya minuman apa ini cuman teh doang ager-ager misalnya, rumahnya bagus. Wah taklil ya akan mengurangi ya naqsun fil muru'ah. Waziyadah, kalau terlalu banyak juga tasannu wa muru'ah, bisa dikatakan bahwa ini dibuat-buat gitu, bisa jadi juga muru'ah. Rumahnya kecil, yang disediain kambing guling, makanan apa aja, makanan Eropa, kan bertanya tamu, ini dari mana dia nih, kan gitu jadinya. Rumahnya mah rumah biasa aja, yang disediain makanan mewah semuanya. Nah, jadi semuanya udah tergantung kita. Juga jangan terlalu boros juga, saking senangnya ada tamu semuanya dikeluarin, wah habis. Tamu pulang kita bengong, besok makan apa ini? Gula habis, beras habis. Enggak gitu juga. Ya, jadi ya semua tergantung dengan kita. Qadrul kifayah. Ya, kita ukur-ukurlah seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang keenam, idza nazala dhaifan, kalau tamu itu menginap, boleh tamu menginap. Haknya tamu itu boleh menginap. Tapi batasannya 3 hari.
Ya, batasan 3 hari. Ya, fala yazidanna ala salasati ayyam. Jangan menambah atas 3 hari. Kalau mau menambah boleh minta izin, fahuwa shadaqah, maka itu menjadi shadaqah dari tuan rumah. Jadi sampai ke situnya tuh, tuan rumah mengikram tamu 3 hari. Jadi kalau mau bertamu nginep maksimal 3 hari. Ya kalau tamu nginep lebih dari 3 hari, ini tamu nggak tahu diri namanya, ya, nyusahin tuan rumah juga. Tapi kalau tuan rumah sanggup, silahkan bisa ya. Kemudian yang berikutnya ayyushayya dhaif bil khuruj ma'ah ila kharijil manzil. Ada akhlak min amali salafis salih, mengantarkan tamu keluar rumah ketika pulang sampai di atas kendaraan atau kita tunjukin arahnya. Jangan tamu pulang ya hati-hati, kita masih duduk aja, sombongnya ya, bangkit ya keluar, antarkan tamu ya dengan wajah yang basyashah, dengan wajah yang senyum, wajah yang senang, gembira, asalkan tamu juga datang ya di waktu yang tepat. Ini tamu jam 2 malam, gimana nggak merengut tuan rumah juga ya, malas-malasan. Tamu jam berapa yang di saat kita istirahat sibuk dan yang lainnya ya, semua itu bisa dikondisikan lah. Terakhir dianjurkan oleh Nabi SAW, kita punya firash, punya apa? Furush, kasur itu ada 3 ya, ada 3. 1 ya furush itu kasur untuk dirinya, 2 li ahli untuk keluarganya, 3 untuk tamunya. Jadi memang sunnah ketika kita memiliki perabotan khusus yang memang disediakan untuk tamu. Istri-istri kita sampai rumah itu kadang pasti yang namanya rumah itu disediain ruang tengah namanya ruang tamu. Ya namanya ruang tamu. Walaupun jarang tamunya kan. Ya walaupun jarang, sampai ngeridit gelas-gelas yang cakep. Ya udah sediain buat tamu, jangan buat pajangan aja. Nah itu sunnah itu, masya Allah, dalam ikram juga termasuk memuliakan tamu. Jadi yakini bahwa tamu itu datang membawa keberkahan, ya tamu itu datang membawa ya utusan. Sampai ada ulama katakan ya bahwa tamu yang kita kenal ya itu utusan dari Nabi Muhammad SAW. Tamu yang tidak kita kenal berkunjung ke rumah kita bisa jadi itu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, apalagi tamunya mempunyai hajat, orang-orang fakir, orang yang miskin, dan kita di saat sanggup kita menolongnya luar biasa. Itu yang akan bisa membawa perubahan besar lah dalam rezeki kita, dalam kehidupan kita, dalam kesemuanya. Nah, mudah-mudahan dari adab-adab ini bisa kita amalkan semuanya sesuai dengan adab-adab tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan ya? Wah banyak kan. Mau bertanya? Silakan Pak. Yang saya bisa jawab, yang nggak bisa wallahu a'lam, mohon maaf. Silakan. Langsung terdengar udah. Alhamdulillah hari ini dapat pencerahan yang luar biasa, namanya ada. Alhamdulillah. Saya mau bertanya nih Pak, kalau seandainya ada undangan, iya. Ternyata yang mengundang itu adalah dari non muslim. Non muslim. Betul. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa di dalam undangan tersebut makanan atau itu 100% halal. Nah itu bagaimana hukumnya? Apa kita wajib mendatanginya atau mungkin? Baik, ketika undangan datangnya dari non muslim tetap kita wajib untuk menghadirinya. Kalau kita ragu, kita jangan memakan daripada makanannya, cukup kita hadir saja, udah pulang lagi, sekedar untuk menjaga hak daripada persaudaraan sesama Indonesia, sesama bangsa, kan seperti itu. Begitu juga dengan hak tetangga, kalau memang itu tetangga kita. Kalau kita punya tetangga non muslim diundang juga tetap wajib hadir, karena non muslim juga termasuk kafir zimmi yang harus mendapatkan hak juga dari kita. Ya, kalau tetangganya muslim double, 1 hak tetangga, 2 hak sesama muslim. Kalau dia non muslim berarti hanya masuk pada hak tetangga saja. Jadi tetap wajib hadir. Ya, yang jelas kita jangan berlama-lama di situ. Ya, berlama-lama di situ, apalagi ya kita sudah tahu lah acara mereka sangat jauh dengan norma-norma Islam, ya, apalagi sunnah seperti ini kan sangat ya sekedar untuk menghormatinya saja. Yang paling terpenting kalau kita nggak hadir adalah i'tizar, minta maaf, kabar. Ya, sebenarnya terkadang juga ada yang namanya tuan rumah bukan mengharap maaf, ya, amplopnya kan gitu. Nggak usah datang, yang penting kan amplopnya. Ya enggak juga, kadang juga memang orang pengen kehadiran dia, ya, ada perhatian, ada ihtimam kan seperti itu, ya.
nggak semuanya juga pengen yang penting amplopnya aja sampai, kan begitu, nggak juga ya. Bahkan itu juga nggak menjadi wajib ya, itu menjadinya sunnah. Kenapa? Karena termasuk musyarakah, ta'awun. Di zaman Nabi juga terjadi. Tradisi di kampung-kampung kita itu sudah bagus, Pak. Ketika ada yang ingin hajatan, semua tetangga pada datang bawa beras dipanggul begitu kan, masak bareng-bareng hajatan. Itu namanya ya musyarakah fi i'dadi ta'am, ya, berkongsi, ya, ramai-ramai membantu sahibul bait dalam menyiapkan makanan, masak, seperti itu. Jadi jawaban kembali lagi, datang tetap untuk kita penuhi, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di undangan itu kita tahu misalkan ada dangdutan, Ustaz, atau apa namanya, enak dong ada dangdutan. Iya. Seru ya, organ tunggal misalkan. Nah, gimana sikap kita tuh, kita datang memenuhi undangan dengan tidak mengamplopin, atau amplop saja yang kita kirimin, kita tidak datang, atau gitu. bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Ya, selama kita masih bisa, kalau saya sih tetap hadir. Ya, kalau dilihat juga dari dangdutnya juga, ya, kalau maaf, kalau penyanyinya udah yang sampai maaf tahapan apa sawer udah apa begini, ya kayaknya udah nggak serak juga untuk hadir kan, seperti itu. Ya, apalagi datangnya pakai jubah lagi begini, wow, bisa heran lagi nanti. Kata mereka ada malaikat dari mana ini gitu. Ya, jadi kalau hanya sekedar hanya organ tunggal atau apa, hanya gambus, ya itu hadir saja. Ya, sikap kita tetap lebih bagusnya adalah hadir. Ya, sekalipun tidak mau hadir karena uzur ya tadi, by phone untuk kita kabarkan bahwa kita tidak bisa hadir. Sebisa mungkinlah kita menyenangkan hati daripada saudara kita. Nah, makanya ini juga kembali lagi dibahas, dikaji seperti ini. Jangan sampai kita membuat acara yang justru malah satu merugikan dari materi kita, tapi malah tidak mendatangkan keridhaan dari Allah. Ya, sunnahnya ya udah hadroh aja. Sekedar gambus marawis yang sopan-sopan kan enak aja, udah zapin apa, nggak mesti pakai yang tadi apa namanya dangdut kayak begitu ya, segala macem nyawer ya, terus request lagu segala macem. Udah. Kadang musik juga, kenapa ya kalau suara tuh hajatan musik tuh terlalu apa namanya keras. Kita kalau ketemu misalnya apa ngobrol jadi gitu-gitu aja udah. Ya kan nggak enak, enaknya ya musik tuh iringan aja, nggak menjadi porsi utama. Kita mikirin tetangga juga, juga seharian kadang itu juga harus diperhatikan itu, masya Allah. Ya, kita sendiri ngerasain kalau seandainya keberisikan seperti apa dan bagaimana. Jadi enaknya musik tuh pengiring aja udah. Jadi kita bisa ngobrol, bisa apa seperti itu. Jadi kembali sikapnya selama dilihat dari potensi dari kemungkarannya mungkin ya, seperti itulah. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ada lagi? Silakan, Ustaz. Oh, sama. Oh, dangdut juga. Ya, silakan, Ustaz. Tentang undangan juga, yang ketika diundang orang dia pengen datang tapi kondisi ekonominya ibaratnya saya pengen datang nih diundang tapi nggak ada duitnya, gimana gitu ya. Apa dia harus datang juga atau gimana gitu? Ada sebagian biasanya seperti itu gitu. Kendala belum gajian apa segalanya. Tetap hadir walaupun kita nggak memberikan, karena tuntutannya tadi kata Nabi fal yujib, ya, bukan fal yujib wal bawa amplop, nggak ada di situ hadisnya juga. Ya, jadi tetap hadir. Tapi kalau kita ada, berikan. Kalau emang lagi benar-benar nggak ada kondisi, ya hadir aja udah, ya hadir aja. Tapi jangan juga menipu. Ada Pak kejadian Pak, ketika selesai acara Pak dibuka amplopnya kosong. Itu kebangetan juga ya, jangan mau ngecewain seperti itu. Kalau emang nggak ngasih ya udah nggak ngasih ya, yang penting kita hadir. Cuman udah tahu nggak ngasih, hadir makannya jangan banyak-banyak juga. udah nggak ngasih, makannya nambah lagi. Bercanda itu. Jadi kembali lagi, bukan itu permasalahan intinya. Nabi hanya menyuruh kita untuk memuliakan saudara kita sesama muslim. Di saat kita ada tidak ada, hadir. Ya, kita ada bantu, tidak ada, halas. Ya, bisa kita minta maaf, bisa kita doain, bisa kita apa, seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.